di zaman sahabat, yaitu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Lah terus cinta kita ke Rasulullah bagaimana Habib? Hayyan aw mayyitan. Cinta kita ke Nabi Muhammad hidup ataupun mati. Satu-satunya makhluk Allah di akhirat kelak yang bisa memberikan syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Hak prerogatif pengkhususan sehingga terus umat kita dikatakan Al-Allamah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah mendapatkan suatu kedudukan min khas, mendapatkan pengkhususan. Jadi terkadang kita ini memikirkan keluar biasaan Nabi Muhammad. Terkadang kita ini ngukur bagaimana seperti apa Nabi Muhammad. Terkadang kita kepengen ngehadirkan di hati kita Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang dipikirkan makhluk Allah biiznillah atas kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Idz qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum 'indallahi atqakum wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perkumpulan di tempat yang penuh keberkahan Majelis Baitur Rahman, duduknya antum-antumah untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Fakir Hormati Kiai Syarifuddin Mansur, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan Kang Farid Mang Anda, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, digabul hajat. Dan antum-antumah jamaah ngariung pengawasan Baitur Rahman, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnah Rasulullah maka mendapat kecintaan Rasul. Wa man ahabbani, dikatakan Nabi, dan siapa mendapat kecintaanku kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga. Rasulullah huwa nur, cahaya. Apa cahaya ini? Asyams, matahari. Fidduha, di waktu pagi atau di waktu zuhur, yang dikatakan itu terang yang menerangi pandangan mata, ya, matahari. An-najm, terus bintang. Bintang-bintang itu terang di malam hari, ya, jauh bintang itu diibrahkan alimal ulama sahabat Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Asar dari cahaya Nabi SAW ini alimul ulama, para yai, para alim, orang yang menghidupkan hati-hati kita yang mati. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari katakan min alamatil i'timad alal amali nuhsan raja'i da wujudi zalali. Dikatakan siapa itu? Yang dikatakan beliau dalam hikam, seorang yang berpulang kepada Allah yang selalu merasa kurang. Inda wujudi zalali, dikatakan tanda orang seperti itu orang yang memang membawa ilmu yang menjadikan dari seorang ini enggak ngerti menjadi ngerti. Al-Wali Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Qaf Kudus, guru Habib, katakan orang yang tidak tahu diberitahu supaya menjadi tahu, begitu. Jadi luar biasa. Dari apa itu? Cahaya itu min Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ngerti cara makan pakai tangan kanan, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan, masuk ke masjid kata wa kata aturan,
din agama, litubayyina 'anin nas, Nabi untuk menyampaikan kepada kita Rasulullah, untuk kita ngerti khabar tentang Al-Qur'an itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, untuk kita ngerti setelah iman takwa, ngerti Quran, ngerti bagaimana sir rahasia Allah Subhanahu wa taala di aulia-aulianya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam As-Sadzili, Syekh Maulana Saman Al-Madani, mereka ahli-ahli thariqah yang ngerti betul-betul apa hukum yang Allah Subhanahu wa taala atur, baik itu melalui Al-Qur'an ataupun hadis Rasul atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikatakan man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku, Imam Bukhari katakan itu hadis Nabi Muhammad, sunnah itu. Jadi ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti ulama untuk menata diri, untuk menjadikan kita mempunyai jalan yang benar. Ahli tarekah itu memiliki jalan yang di atas syariat. Al-Imam As-Sadzili luar biasa. Ada punya murid Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi. Dia punya murid lagi Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari Sahib Hikam. Terus Imam Al-Busiri itu murid daripada Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi. Terus sampai kepada zaman sekarang ini. Itu athar Rasul, itu cahaya daripada al-ilmu. Asyamsul duha, dikatakan matahari di pagi hari. Ini ngerti apa cahaya? Mata orang di malam hari nggak ngelihat. Kadang ke tempat-tempat yang benar-benar gulita, ya, nggak tempat yang selalu hanya kelihatan tapi nggak jelas. Nah, tapi memang yang benar-benar nggak bakal bisa lihat itu mata. Nah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala fi sabah, ketika di pagi hari. Terus waja'alna nahara ma'asya, disuruh kita nih manusia bertebaran di waktu pagi itu. Orang-orang alim berzikir, golul yam golul waqt, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ini orang alim lain. Tapi kita berharap, berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ Allah perintahkan yang iman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dan perintahkan Allah yang ngerti iman. Apa iman? Iman ini dia meyakini Allah, mengesahkan Allah, gak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini orang yang ngerti bahwa hakikatnya dia Allah Khalik yang menciptakan kita makhluk. Yang pandai bersyukur kepada Allah, ini orang membawa iman kepada Allah. Lebih dalam ia bersyukur kepada Allah, ahlu tuqa, orang ini yang takwa. Yang Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fihi al-hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin dikatakan. Al-Quran itu suatu yang Allah hidupkan bahkan di orang-orang alim itu, sehingga menjadikan kita mendapat maunah, kita mendapat hidayah, sampai-sampai mendapat karamah. Karena keluar biasaan orang-orang alim itu, asar yang mereka tinggalkan kepada kita, yang mendapatkan asar dari sebendahulunya, sehingga sampai di zaman sahabat, yaitu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Dan terus cinta kita ke Rasulullah bagaimana Habib? Hayyan aw mayyitan. Cinta kita ke Nabi Muhammad hidup ataupun mati. Satu-satunya makhluk Allah di akhirat kelak yang bisa memberikan syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Hak prerogatif pengkhususan, sehingga terus umat kita dikatakan Al-Alamah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah mendapatkan suatu kedudukan min khas, mendapatkan pengkhususan. Jadi terkadang kita ini memikirkan keluar biasaan Nabi Muhammad. Terkadang kita ini ngukur bagaimana, seperti apa Nabi Muhammad. Terkadang kita kepengen ngehadirkan di hati kita Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang dipikirkan makhluk Allah, biiznillah, atas kuasa Allah. Fakat ahabani, Rasulullah katakan, ini orang yang hidup ke sunnah Nabi Muhammad mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di'arifunallah, salat, tujuan salat, kamaluhu, kesempurnaan Allah, jamaluhu, keindahan Allah. Kita salat, ruku, salam, sujud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika yaumul Jum'ah berjamaah itu laki-laki, ya fardhu ain dikatakan, untuk melihat kesempurnaan Allah, kamaluhu. Ibnu Abbas, sebab Nabi Muhammad SAW katakan seperti itu. Untuk kita ngerti
kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak neko-neko, enggak nyari-nyari, enggak ngayalin apa segala macam yang bukan dari suatu amaliyah khair, suatu kebaikan, tapi itu syarul amal. Itu amal yang buruk. Ya karena enggak sholat, kadang kurang khusyuk dalam sholat, kadang bolong masih asar, atau bolong masih itu maghrib, atau kada wa kada. Ini kurang memikirkan Allah yang sempurna. Naam, Allah Khalik, Tuhan. Gunung-gunung itu Allah ciptakan untuk ditafakuri. Langit yang tinggi Allah ciptakan untuk ditafakuri. An-Najm itu bintang yang tinggi yang jauh itu untuk ditafakuri. Alimul ulama katakan karena sahabatu Rasulillah, bintang itu seperti sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mulia. Waliyun min auliyaillah, dia memiliki karomah dari Allah karena ihya'us sunnah, karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Rasulullah al-Amin, wali min auliyaillah, ini orang yang memiliki sesuatu yang nggak bisa diragukan kekaromahannya. Begitu. Ulama sama, orang yang Allah beri kedudukan nggak bisa diragukan keilmuannya, luar biasa. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dilihat mata ketika pagi hari untuk nafkah, untuk mencari rezeki, untuk ngedidik anak, apa segala sesuatu di pagi hari. Wajahana nahar, masya Allah perintahkan seperti itu. Ketika malam, apa segala sesuatu, wah ini malam ba'da maghrib, ini pintu gaib Allah buka. Allah yang membuka pintu gaib, diriwayatkan seperti itu. Dan nikmat siang dan malam, waktu, segala sesuatu, gul bifadlillah, katakan semua pemberian Allah. Wa birahmatihi, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, terus disuruh kita senang. Apa kesenangan ini? Orang iman, orang yang saleh, yang ngerjakan salat, wa kadzab, dusta seorang itu ngomong aku senang, aku nikmat apa segala macam, tapi enggak salat, kal kafar, seperti orang kafir, enggak ngerti salat, enggak ngerjakan subuh, enggak ngerjakan zuhur, enggak ngerjakan asar, min ahli taraka shalah, orang yang enggak pernah ngerti sembahyang. Ini apa? Pekerjaan yang dibenci Allah karena kurang ajar kepada Allah. Itu pekerjaan zalim, menyakiti diri sendiri. Oh siap, tangan orang itu nanti di akhirat melihat neraka, masuk itu tangan ke dalam api neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Begitu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah sudah perintahkan, Allah beri khabar melalui Nabi Muhammad sampai kepada kita untuk kita takwa kepada Allah. Bagaimana khusyuk dalam mengerjakan sholat, ngerjakan sholat, gak ngerjakan sholat. Nah ini bahaya manusia di saat lupa kepada Allah, lama-lama lupa kepada sholat. Nah orang melihat apa kebaikan di dunia ini, ditafakuri bagaimana Allah menciptakan itu, teknologi, kecanggihan ini dan itu, zaman, tahun, milenium, lakadha wa kadha, dan apa segala itu bukan kerusakan. Itu Allah yang tentukan untuk seorang itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan apa? Iqamus shalah, dengan mengerjakan salat berjamaah di mushola, di masjid. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'i fil jannah, kata Nabi, orang yang mendapatkan cinta Rasulullah seperti itu akan berkumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad di surga. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang soleh yang apa? Selalu ngerti waktu sholat. Seorang perempuan mendengar azan disautin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendapat 500 pahala. Seorang laki-laki ketika mendengar azan disautin mendapat 1000 pahala. Begitu nikmat yang Allah berikan. Begitu banyak rahmat Allah kepada kita umat yang memang di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah letakkan cahaya iman, cahaya takwa. Bagaimana kita ngerti mengimani Allah? Kul huwallahu ahad. Disuruh kita mengatakan Allah yang Maha Esa, enggak ada kedua, ketiga. Naam, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ingat itu di akhir surah Al-Ikhlas itu Imam An-Nawawi katakan ini perkara iman, bab tentang bagaimana seorang itu ngerti mati husnul khatimah. Bagaimana seorang ini hidup di dunia sejahtera. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandar dalam Hikam, itu Allah beri imdad, Allah lindungi. Ketika membaca ratib, dijaga dari gangguan syaitan. Kenapa?
merasa nggak diganggu setan, setan mengganggu. Al-Ghazali katakan dalam Bidayatul Hidayah, mengganggu dari depan kita, dari belakang, samping, kanan, kiri. Semua manusia, itu kehebatan setan. Ini keutamanya iblis, mengganggu manusia. Hasil apa terkadang diganggu ya, dengan kesesatan-kesesatan, diganggu terus dengan pekerjaan-pekerjaan soleh untuk ditinggalkan, diganggu pikiran, diganggu mata, diganggu telinga, belum hati. Luar biasa setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan disuruh kita meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ini manusia meminta perlindungan kepada Allah Khalik, Tuhan manusia, untuk dijaga dari gangguan iblis laknatullah yang mengganggu seperti itu. Dahsyat gangguan setan. Aba wastakbara, anti mati dengan kita manusia. Gak usah percaya. Istidrat itu dikatakan yang ngerusak setiap pekerjaan kita manusia, biangnya setan, iblis yang ngeganggu. Dengan apa? Dengan segala macam pekerjaan kita nih, amal kebaikan digerogotin. Lama kelamaan bobrok, hancur, rusak karena gangguan ini. Yang ngeganggu seperti itu dikatakan Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali dalam Al-Ihya, dalam Bidayatul Hidayah, dikatakan ngeganggu dari depan, dari samping, kanan, kiri, dari belakang, begitu, atas bawah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan berlindunglah kita kepada Allah Malikin nas, yang nguasain kita, Ilahin nas, dan memang Allah Rabb, Tuhan yang ngatur segala sesuatu di seluruh alam semesta ini. Dan disuruh mengatakan kita seperti itu, meminta perlindungan dari Allah. Allah katakan ayat itu mengenai ada gangguan ini. Kita nggak ngimanin, kita nggak ngerti, lah ngerti jin, lah ngerti gaib, nggak ngerti apa-apa, yang seolah-olah kita aman. Wah ya. Karena Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas, dikatakan ini waswas, penyakit, dilangin waswas, penyakit. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswas ini menjadikan seorang manusia, ya, di situ tuh di akhir, ya, juz amma ya akhir, Al-Quran ya akhir, juz ke-30, dan surah terakhir dalam Quran itu apa? Menggambarkan ini sifat manusia. Anda seorang ngerti bagaimana Nabi Muhammad mengenali Rasulullah dengan membaca hadis, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dikatakan seperti itu, orang ini akan terjaga karena alim, karena ilmu, karena sifat Nabi rahmat. Siapa orang meninggal dalam keadaan mengingat, hanya mengingat Rasulullah, gak akan mendapatkan susah la fil barzah la fil akhirah, gak akan mendapatkan kesusahan. Lah bagaimana Habib? Orang gak mikir, kenapa orang ini bisa mengingat Rasulullah? Naam, begitu. Berburuk sangkalah kadang seorang ini hidup di dunia karena orang sok, orang buruk. Lihat orang alim, teliti, mutalik, harus teliti. Kenapa? Tujuan orang menjadi alim untuk bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang makruh. Dan bid'ah, terus apa? Sebaliknya sunnah dikatakan. Benar-benar Nabi mengatakan kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga orang yang ngerti Nabi Muhammad, yang kenali Nabi Muhammad. Dan terus orang ini mati mengingat Nabi, ya, dikatakanlah orang ini enggak sholat, orang ini enggak benar. Lah, orang ini bisa meninggal mengingat Nabi Muhammad. Orang mendapatkan pengkhususan, itulah rahmat Allah. Di dunia sholat diperhatikan apa? Untuk diri, ya, untuk diri kita. Ustaz Ahmad Syekh Wafa Abana Guru Habib ini katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di situ bagaimana kita ngerti diri kita selamat apa enggak. Udah. Ini semua ulama, keburukan orang ini aib. Jadi kalau kita ngerti keburukan orang, berarti siap-siap kita akan dibuka keburukan kita oleh Allah. Dan itu enggak bagaimana Allah buat bila perlu keburukan pada diri kita. Dan terkadang murakab, udah orang memang enggak benar, orang enggak jelas, orang bagaimana dibener-benerin begitu.
Ini aduh fakir ilmu. Ini keadaan yang enggak menjadikan kita ini selamat di dunia. Al-jahil ini bahaya. Wa murakabun, dan kelewat batas. Kenapa perkara kok orang bisa seperti itu? Oh, orang bisa begitu. Karena apa? Karena enggak benar dalam mengerjakan sholat, kurang khusyuk dalam mengerjakan sholat, akhirnya nggak ngenali Nabi Muhammad. Syekh Nawawi Banten katakan, pertama yang wajib ini, terus nawafil, terus yang sunnah, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa Nabi Muhammad. Yo, luar biasa. Jangan ngelantur. Yang wajib nggak dibenerin, yang sunnah dikerjain. Ini sunnah-sunahan, bukan sunnah beneran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidupkan kita di akhirat bersama Nabi Muhammad amin. Allah akan bangkitkan nanti di akhirat itu dengan kecintaan Nabi Muhammad. Orang yang beruntung selama hidup di dunia, pandai bersyukur dan ngerti rahmat Allah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bulan depan Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Dikatakan ulama, semua ulama ini orang beragama Islam, berakidah benar. Itu menyatakan bahwa Rabiul Awal bulan kebanggaan umat Islam. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.